seorang pewaris muda kembali ke rumah gadang leluhurnya di pedalaman Sumatera Barat untuk mengklaim warisan, hanya untuk menemukan dirinya terjebak dalam pusaran dendam kuno yang dipicu oleh praktik ilmu hitam dan pengkhianatan masa lalu, membangkitkan entitas Palasik yang haus darah. Di tengah gemuruh kota Jakarta yang tak pernah berhenti, Aisyah, wanita muda berumur 20 tahun, seorang desainer grafis muda yang ambisius, menjalani hidupnya dengan rutinitas yang padat. Apartemen minimalisnya adalah satu-satunya tempat ia bisa menemukan ketenangan dari tuntutan pekerjaan dan tekanan finansial yang terus membayangi. Suatu pagi, sebuah surat dari notaris tiba, mengubah segalanya. Surat itu mengabarkan bahwa ia adalah satu-satunya pewaris sebuah rumah gadang tua di pedalaman Sumatera Barat, peninggalan kakek buyut yang bahkan tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Awalnya, Aisyah skeptis. Ia tak pernah tertarik pada akar keluarganya yang jauh, apalagi pada hal-hal berbau mistis atau tradisional. Namun, tawaran warisan yang menggiurkan itu, di tengah himpitan utang dan kebutuhan untuk mengembangkan karier, terlalu sulit untuk diabaikan. Ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru, jauh dari hiruk-pikuk kota yang melelahkan. Perjalanan menuju desa terpencil, itu terasa seperti melintasi batas waktu. Setelah penerbangan panjang dan berjam-jam menembus jalanan berkelok dengan mobil sewaan, Aisyah tiba di sebuah perkampungan yang diselimuti kabut tipis dan keheningan yang pekat. Rumah-rumah penduduk tampak usang, dan tatapan mata mereka yang dingin seolah mengawasinya. Udara di sana terasa berat, lembab, dan dipenuhi aroma tanah basah, serta dedaunan yang membusuk. Sinyal ponselnya menghilang sepenuhnya, meninggalkan Aisyah dalam isolasi total. Ia merasa seperti terputus dari dunia yang ia kenal, terdampar di tempat yang asing dan penuh misteri. Setiap langkahnya di jalan setapak yang licin, terasa seperti menembus tirai waktu, menuju sesuatu yang tak terduga. Di ujung jalan setapak, tersembunyi di balik rimbunnya pohon-pohon tua, berdirilah rumah gadang itu. Megah namun usang, dengan atap tanduk kerbau yang menjulang tinggi dan ukiran-ukiran kayu yang menghitam dimakan usia. Aura kuno dan mencekam terpancar kuat dari setiap sudutnya. Di ambang pintu, sesosok wanita tua berambut putih, mak lima wanita berumur 60 tahun, menyambutnya dengan senyum yang tak sampai ke mata. Mak lima adalah penjaga rumah itu, dan tatapannya yang tajam seolah mampu menembus jiwa. "Selamat datang, Nak. Sudah lama kami menunggumu," bisiknya, suaranya serak dan penuh makna tersembunyi. Begitu masuk, Aisyah merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah rumah itu tak pernah tersentuh sinar matahari. Aroma anyir yang samar, bercampur dengan bau kayu lapuk dan kemenyan, menyengat hidungnya. Mak Lima menunjukkan kamar Aisyah, sebuah ruangan luas, dengan jendela-jendela tinggi yang tertutup rapat. Malam pertama, Aisyah tak bisa tidur. Ia mendengar bisikan-bisikan samar dari dinding, suara langkah kaki menyeret di lantai atas, dan kadang-kadang, suara tangisan bayi yang menghilang begitu saja. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin atau imajinasinya yang terlalu lelah. Namun, rasa tidak nyaman itu terus merayapi. Rasa penasaran Aisyah tak terbendung. Suatu siang, saat Mak Lima sedang sibuk di dapur, Aisyah menemukan sebuah pintu kayu tua yang terkunci di bagian belakang rumah. Pintu itu dihiasi ukiran aneh dan simbol-simbol yang tidak ia kenali, seolah menyembunyikan sesuatu yang terlarang. Dorongan kuat untuk membuka pintu itu tak bisa ia lawan. Dengan susah payah, ia berhasil membukanya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah ruangan gelap yang dipenuhi sesajen, patung-patung kuno, dan sebuah altar batu yang berlumuran noda kering. Aroma darah dan kemenyan sangat pekat. Tiba-tiba, sebuah bisikan jelas terdengar, "Darah, darah, tumbal." Aisyah terkesiap, jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar rumah tua biasa, melainkan tempat yang terkait dengan hal mistis dan berbahaya.
Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah buku harian tua yang tersembunyi di balik tumpukan kain. Buku itu milik leluhurnya, ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Halaman-halaman itu menceritakan tentang perjanjian ilmu hitam atau pesugihan yang dilakukan oleh kakek buyutnya untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Perjanjian itu menuntut tumbal dari keturunan mereka atau siapapun yang lahir dengan darah murni dari garis keluarga. Ia juga menemukan catatan tentang palasik yang terikat pada keluarga, entitas mengerikan yang haus darah bayi dan anak kecil, yang diyakini sebagai arwah tumbal yang tidak tenang, atau bahkan leluhur yang berubah wujud. Aisyah membaca dengan ngeri, menyadari bahwa ia telah direkrut sebagai tumbal berikutnya. Ia bukan satu-satunya. Ada nama-nama lain yang tercatat di buku itu. Semua menghilang secara misterius. Ia mencoba menghubungi siapapun di dunia luar, namun ponselnya benar-benar mati. Tidak ada sinyal, tidak ada daya. Ia terjebak. Ketakutan yang nyata mulai mencengkeramnya. Ia bukan hanya seorang pewaris, ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap, dan ia adalah tumbal yang ditunggu-tunggu. Rumah gadang ini adalah jebakan, dan ia adalah mangsanya. Malam itu, teror meningkat drastis. Aisyah dihantui oleh penampakan palasik. Dari balik jendela kamarnya, ia melihat kepala melayang dengan organ tubuh menggantung, terbang mengelilingi rumah. Suara kepakan sayap yang mengerikan, seperti kain robek ditiup angin kencang, memenuhi udara. Bisikan-bisikan kini berubah menjadi geraman rendah, dan suara tangisan bayi yang memilukan terdengar semakin dekat, seolah berasal dari dalam dinding. Aisyah mencoba mengunci diri di kamar, namun ia tahu itu tak akan cukup. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah palasik itu berada tepat di baliknya. Aisyah mencoba mencari cara untuk memutus kutukan. Ia kembali ke ruangan ritual, mencari petunjuk lebih lanjut di buku harian leluhurnya. Ia menemukan bahwa palasik ini adalah arwah seorang wanita yang dikorbankan dalam ritual pesugihan bertahun-tahun lalu, dan dendamnya kini menuntut balas dari keturunan yang menikmati kekayaan hasil perjanjian itu. Aisyah menyadari bahwa ia harus menemukan artefak yang mengikat perjanjian itu dan menghancurkannya, atau ia akan menjadi tumbal berikutnya. Penduduk desa semakin menjauhinya. Mereka berbisik-bisik setiap kali Aisyah terlihat. Tatapan mereka penuh ketakutan dan permusuhan. Aisyah mendengar desas-desus bahwa ia adalah pembawa sial, keturunan dari keluarga yang telah membawa kutukan ke desa. Ia merasa semakin terisolasi, tidak ada yang bisa ia percaya. Bahkan Maklima, yang awalnya tampak ramah, kini menunjukkan sisi gelapnya. Maklima sering terlihat mengawasi Aisyah dengan tatapan aneh, dan kadang-kadang Aisyah mendengar Maklima melantunkan mantra-mantra samar di tengah malam. Suatu sore, Aisyah mengikuti Maklima secara diam-diam ke sebuah area tersembunyi di belakang rumah gadang. Di tengah rimbunnya, pohon beringin tua. Di sana, Maklima sedang melakukan ritual, melantunkan mantra-mantra kuno, sambil mengoleskan darah ke sebuah patung kecil. Aisyah menyadari bahwa Maklima bukan hanya penjaga rumah, tetapi juga terlibat dalam menjaga perjanjian itu, atau bahkan merupakan keturunan lain yang juga terikat dan mencoba menjebak Aisyah untuk menjadi tumbal. Maklima adalah bagian dari kutukan itu. Aisyah menyadari bahwa ia tidak bisa mempercayai siapapun dan harus menghadapi ini sendirian. Ia menemukan lokasi ritual utama di dalam hutan atau di bawah rumah gadang, tempat di mana perjanjian itu pertama kali dibuat. Dalam keputusasaan, Aisyah menemukan sebuah halaman di buku harian yang ia baca. Ada sebuah simbol, sebuah cara untuk memutus kutukan, namun itu membutuhkan pengorbanan dan keberanian yang luar biasa. Ia harus menemukan artefak yang mengikat perjanjian itu dan menghancurkannya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup dan menyelamatkan dirinya dari dendam palasik. Ancaman menjadi sangat agresif dan personal. Palasik menyerang Aisyah secara langsung.
kepala melayang dengan organ tubuh menggantung itu muncul dari kegelapan, mendekat dengan kecepatan mengerikan, mengeluarkan suara cekikikan yang memekakkan telinga. Aisyah berlari, dikejar oleh suara kepakan sayap dan bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Ia bersembunyi di balik lemari tua, namun palasik itu seolah bisa menembus dinding, bayangannya terlihat jelas di balik celah. Aisyah terjebak di dalam rumah gadang yang kini terasa seperti labirin kematian. Ketegangan dibangun dengan suara-suara yang mengelilingi, keheningan yang tiba-tiba, dan bisikan-bisikan yang merayapi pikiran Aisyah, membuatnya mempertanyakan kewarasannya sendiri. Aisyah tahu ia tidak bisa terus berlari. Ia harus menghadapi Maklimah dan palasik itu. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia kembali ke ruangan ritual utama, tempat di mana ia menemukan buku harian itu. Maklimah sudah menunggunya di sana, berdiri di depan altar, siap melakukan ritual terakhir. Di sampingnya, aura palasik terasa sangat kuat, meskipun wujudnya masih samar. Aisyah melemparkan artefak yang ia temukan, sebuah patung kecil yang diukir dengan simbol-simbol kuno, yang diyakini sebagai pengikat perjanjian, ke dalam api di altar. Api berkobar dan suara jeritan melengking memenuhi ruangan, bukan dari palasik, melainkan dari Maklimah. Maklimah berteriak marah, wajahnya berubah menjadi mengerikan, kulitnya mengelupas, menunjukkan wujud aslinya yang menyerupai makhluk tua yang mengerikan, terikat pada kutukan. Ia menyerang Aisyah dengan kekuatan yang tak terduga. Aisyah melawan dengan sekuat tenaga, menggunakan kecerdasannya dan pengetahuan yang baru didapat dari buku harian. Ia tahu ini adalah pertarungan hidup atau mati, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk memutus siklus dendam yang telah menghantui keluarganya selama beberapa generasi. Suara-suara mengerikan memenuhi ruangan, jeritan, geraman, dan tawa iblis yang memekakkan telinga. Aisyah berhasil mendorong Maklimah ke arah altar yang terbakar. Maklimah menjerit kesakitan saat api melahap tubuhnya, dan aura palasik di ruangan itu perlahan memudar, seolah terlepas dari ikatan. Dengan sisa tenaga, Aisyah berhasil keluar dari rumah gadang yang kini terasa kosong dan dingin. Ia berlari tanpa henti, menembus kabut dan kegelapan hutan. Ia tidak tahu kemana tujuannya, yang penting jauh dari tempat terkutuk itu. Saat fajar menyingsing, ia menemukan jalan raya dan berhasil menumpang truk yang lewat. Ia selamat, namun dengan konsekuensi yang membekas. Trauma psikologis yang mendalam menghantuinya. Setiap suara, setiap bayangan, mengingatkannya pada kengerian yang ia alami. Ia berhasil menyelamatkan dirinya, tetapi ia harus membayar harga yang jauh lebih mahal, kewarasannya. Cerita berakhir dengan Aisyah kembali ke apartemennya di Jakarta. Ia mencoba melanjutkan hidupnya, namun ia tidak lagi sama. Ia sering mendengar bisikan samar di malam hari, atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sudut ruangan. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan samar yang melintas di antara gedung-gedung tinggi. Apakah itu hanya imajinasinya, ataukah dendam palasik itu belum sepenuhnya hilang, dan kini telah mengikutinya ke kota? Suara cekikikan samar terdengar, dan Aisyah tahu, teror itu akan selalu bersamanya. Sebuah warisan kelam yang tak bisa ia lepaskan. Akhir yang ambigu ini, meninggalkan penonton dengan rasa tidak nyaman yang membekas, memastikan teror tidak sepenuhnya hilang, dan memancing diskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi.